Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Tema atau judul khotbah yang akan kita renungkan bersama pada minggu hari ini, Minggu Prapaskah ke-6 atau biasa disebut dengan Minggu Palmarum atau Minggu Palma, yaitu menyambut hadirnya di sini. Saudara yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 atau Minggu Palmarum. Jika kita berbicara tentang Minggu Palmarum, Minggu Palma, kira-kira apa yang terbenak dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Apa yang teringat ketika kita berbicara tentang Minggu Palmarum? Keledai, daun palem, ada lagi? Karpet merah. Pada umumnya di gereja ataupun orang Kristen ketika mereka merayakan Minggu Palmarum identik dengan hiasan daun palem. Betul ya Bapak Ibu ya? Lantas sebenarnya apa sih makna dari daun palem ini? Makna daun palem ini sebenarnya sebagai simbol kemenangan atau simbol kedamaian. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, Minggu Palmarum yang dimana kita melihat ketika Yesus datang hampir tiba di Yerusalem, ketika dia menuruni Bukit Zaitun, orang-orang Yahudi saat itu menyambut Yesus dengan sukacita. Mereka menyambut dengan meneriakan Hosiana, terpujilah Allah yang di surga. Namun sebentar Bapak Ibu, sebelum kita ke sana, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat pada bulan September tahun kemarin 2024, seorang Paus Fransiskus, salah satu pimpinan tertinggi agama Katolik, berkunjung ke Indonesia. Tahu ya Bapak Ibu ya? Kita melihat di berita. Kita melihat bagaimana seorang pimpinan tertinggi agama Katolik sekaligus seorang pimpinan di sebuah negara Vatikan, ketika dia datang negara Indonesia, disambut dengan hangat khususnya oleh umat Katolik ataupun umat Kristen. Kemudian dia disambut oleh pemerintahan, disediakan mobil anti peluru, disediakan penginapan yang mewah. Akan tetapi Bapak Ibu, Paus Fransiskus ini ternyata sekalipun dia memiliki kekuasaan, sekalipun dia layak untuk mendapatkan kehormatan, mendapatkan sesuatu yang jauh lebih layak, lebih baik, tetapi dia merendahkan hatinya. Ketika tadi ditawarkan mobil anti peluru, dia lebih memilih mobil biasa. Ketika ditawarkan penginapan yang mewah, dia lebih memilih nginap di penginapan yang biasa. Di sini dia mau menunjukkan yang pertama, dia membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang aman, toleran terhadap agama. Sekalipun banyak orang Muslim, sekalipun banyak agama yang lain, tetapi Indonesia adalah agama yang aman untuk siapapun yang datang, terlebih untuk pimpinan agama. Yang kedua, Paus Fransiskus menunjukkan kerendahan hati, kesederhanaan dirinya. Sekalipun dia seorang pemimpin, pemilik kekuasaan, merendahkan diri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Abraham Lincoln, salah satu mantan presiden Amerika Serikat, pernah berkata, untuk kita mengetahui karakter sejati seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Kita Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kepribadian seseorang, karakter seseorang ketika dia memiliki kekuasaan. Baik dia kekuasaan di dalam rumah tangga, baik kekuasaan di lingkungan pekerjaan, baik kekuasaan di lingkungan gereja ataupun di mana. Kita akan melihat seseorang pribadinya seperti apa. Yesus sendiri telah meneladani, sekalipun dia memiliki kekuasaan, sekalipun dia memiliki sesuatu yang yang tidak dimiliki orang lain, kekuasaan yang di atas dari segalanya,
tetapi Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Nah, maka kita dapat melihatnya Bapak Ibu dan Saudara ketika Yesus datang ke Yerusalem. Ada dua konteks yang bisa kita lihat. Yang pertama, Yesus datang ke Yerusalem disambut oleh orang-orang Yahudi yang ada di sana karena mereka meyakini bahwa Yesus akan menjadi raja yang membebaskan mereka, yang akan melepaskan mereka dari penderitaan, penindasan yang terjadi atas pimpinan Raja Roma pada saat itu. Yang kedua, Yesus memiliki kekuasaan di mana dia dapat menjadi raja atas segala raja, kerajaan yang kekal, tetapi dia harus mengalami penderitaan. Sini ada dua pilihan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jika saat ini kita diperhadapkan dalam situasi yang seperti itu, jika kita ditawarkan, nih, kamu saya berikan mobil, saya berikan rumah, saya berikan kehormatan, kamu akan terkenal, kamu akan menjadi penguasa. Yang kedua, kamu saya berikan kehidupan kekal, kedamaian, sukacita, tetapi kamu harus mengalami penderitaan dulu. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua? Yang pertama. Karena panjenengan sudah tua. Enggak ya Pak ya. Biasanya orang yang tua memilih yang kedua karena mereka merasa bahwa hidup ini untuk apa lagi? Kita tidak mencari, mereka sudah tidak mencari kekayaan, tidak mencari kekuasaan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, secara manusiawi tidak bisa dipungkiri pasti kita memilih kekayaan, pilihan yang pertama. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, tetapi di sini kita mau meneladani bagaimana Yesus sejatinya. Sekalipun dia memiliki kekuasaan atas dirinya, Yesus itu adalah anak Allah Bapak Ibu. Dia mampu melakukan mujizat. Dia memiliki kekuasaan. Akan tetapi dia lebih memilih untuk taat kepada Bapaknya, yaitu melalui penderitaan yang dia alami sampai ia rela mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dari sana kita mau melihat dan meneladani bagaimana kehidupan Yesus Kristus. Imitatio Christi, meneladani Kristus. Kristus hidup dengan ketaatan kepada Allah. Sekalipun dia tahu di depan adalah penderitaan. Yang di awalnya dia disambut begitu mewah, begitu bahagia, begitu sukacita oleh orang-orang Yerusalem. Mereka memuji dia, mereka melemparkan pakaiannya untuk menjadi alas Yesus berjalan di atas keledainya. Mereka meneriakkan Hosiana, terpujilah Tuhan. Akan tetapi yang terjadi Bapak Ibu, beberapa hari kemudian, tepatnya ketika Jumat Agung, teriakan itu berubah. Yang tadinya orang-orang meneriakkan Hosiana, mereka meneriakkan salibkan dia, salibkan dia. Dari sana kita mau melihat bahwa sejatinya ternyata orang-orang Yerusalem yang menyambut Yesus pada saat itu, mereka hanya menginginkan Yesus hadir untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu supaya mereka terlepas dari penindasan. Tetapi Yesus datang, Yesus hadir bukan untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Yesus datang untuk memenuhi kehendak Allahnya, Tuhan Allah, Allah Bapa kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jika saat ini kita merenungkan kembali
Minggu Palmarum. Kita juga memasuki Minggu Suci, yang dimana minggu ini kita akan masuk dalam Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan pada puncaknya Paskah, hari kematian, hari kebangkitan Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu dan Saudara, pada saat ini di dalam kita merenungkan Paskah maupun Prapaskah di dalam kehidupan saat ini, bagaimana kita merenungkannya Bapak Ibu? Apakah kita hanya menganggap bahwa Prapaskah, Paskah itu hanya sebagai rekonstruksi bahwa Yesus pernah mati di atas kayu salib? Apakah kita hanya menganggap bahwa Paskah itu hanya sebagai budayanya orang Kristen? Oh, itu kan liturginya gerejawi, liturginya GKJ, Minggu Palmarum. Apakah kita hanya merenungkan sebatas itu? Maka kita layak Bapak Ibu melihat kembali dalam diri kita. Apakah kita sudah hidup sebagaimana seseorang yang telah ditebus oleh Tuhan? Apakah saat ini kita telah hidup bermakna untuk orang lain, mau berkorban sebagaimana Yesus telah berkorban? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, menyambut hadirnya Tuhan, menyambut hadirnya di sini, layaklah kita menyambut dengan sukacita. Layaklah kita menyambut dengan kerendahan hati, keteguhan hati, dan ketaatan. Di mana kita mau menyambut Yesus bukan karena Yesus datang untuk memenuhi apa yang kita inginkan, akan tetapi apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Bapak Ibu dan Saudara, saya ada sebuah cerita. Jadi ada seorang ibu rumah tangga, tapi tidak di sini ya Bapak Ibu ya. Ini saya sebutnya di kota lain ya, bukan di sini. Jadi ada seorang ibu rumah tangga yang dimana dia mau minjam sama koperasi keliling ya, koperasi keliling. Ketika si abang-abangnya ini mau datang, yang mau ngasih uang pinjaman, koperasi ini mau datang, disambut dengan hangat oleh si ibu. Ketika dia datang, "Mas, mau minum apa?" Sediakan kopi atau teh. "Mas, ini ada gorengan." Karena saat itu mau dikasih pinjaman, mau dikasih uang. Nah, terus setelah uang dikasih, cair. Beberapa minggu kemudian, ketika tiba pembayaran, nah ini ketika tiba pembayaran, ketika masnya datang, abang-abang koperasi ini datang dari jarak 500 meter Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin ibu-ibu itu penglihatannya tidak jelas ya dari jarak 500 meter. Tetapi karena itu tukang tagih yang datang, jadi kelihatan dong. Wah, sudah datang. Dia langsung berusaha bersembunyi. Dia berusaha melobi anaknya. Kebetulan ada anaknya yang kecil ya kan, masih kecil, masih SD. Terus disampaikan, dipesankan sama anaknya. Nah, nanti kalau abang-abang yang biasa itu datang, bilang ya, "Mama lagi pergi," kan. "Oh ya Mak, siap," katanya. Mamanya pergi ke rumah tetangga. Ternyata Bapak Ibu tukang tagihnya juga gak kalah pintar ya kan. Gak kalah pintar. Ketika ditanya, "Dek, mamamu mana?" "Lagi pergi Bang," katanya. Terus dia ambil uang 10.000. "Nah, buat jajan." "Mama di mana, Dek?" "Oh iya Bang, sebentar." Diantar sama mamanya. Sebagai uang pembuka mulut tuh. Dari sana kita dapat melihat Bapak Ibu dan Saudara, ketika si ibu ini tadi menyambut seseorang, ketika dia mau memberikan apa yang dia butuhkan, dia menyambutnya dengan sukacita. Dia menyambutnya dengan hangat. Tetapi ketika seseorang itu datang, ada hak yang harus dikasih, ada kewajiban yang harus dia bayarkan, sulit untuk dia menyambut dengan sukacita. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga kita saat ini. Di dalam kita menyambut kehadiran Yesus Kristus, jangan sampai kita seperti orang-orang
Yerusalem yang ada pada saat itu. Mereka menyambut hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka menyambut hanya supaya mereka terlepas dari penderitaan. Andai saja mereka tahu bahwa sejatinya Yesus datang, itu lebih dari apa yang mereka pikirkan. Tidak sekedar melepaskan mereka dari penderitaan, tetapi akan terus menolong mereka dalam menjalani setiap kehidupannya. Maka di sini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita mau diingatkan kembali sebagaimana Yesus Kristus yang telah taat meneguhkan hatinya sekalipun ia mengalami penderitaan untuk menebus kita umatnya. Tetapi dia memilih tetap taat kepada Tuhan dan percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Maka saat ini juga saudara yang terkasih, biarlah kiranya kita dapat melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Sekalipun hidup kita dalam pergumulan, sekalipun hidup kita dalam keputusasaan, sekalipun dalam kehidupan kita hilang harapan, tetapi saya mengingatkan kita untuk percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin Bapak Ibu. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Amin. Mari saat hening sejenak. Selesai.